Awalnya saya mengawali berbisnis itu karena ada sesuatu hal yang setidaknya saya mampu untuk bermanfaat bagi orang lain, atau setidaknya untuk para perempuan-perempuan yang lainnya yang ada di sekitar saya waktu itu. Kemudian ketika saya mencoba berbisnis, tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan memang. Jadi memang semuanya butuh proses. Nah, tergantung proses mau panjang atau pendeknya itu tergantung kita. Kita mau suksesnya 1 tahun, kita mau suksesnya 6 bulan, kita mau suksesnya 3 bulan. Itu tergantung bagaimana kemauan kita sebenarnya untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi awalnya dulu saya pernah menjadi seorang jurnalis. Kemudian ketika itu saya pernah seperti terjadi konflik batin ketika saya punya seorang anak kecil berusia 2 tahun. Saya tidak bisa menjadi seorang jurnalis seperti ini, saya tidak bisa. Jadi harus ada waktu yang saya luangkan untuk keluarga dan anak-anak saya. Nah, ketika itulah kemudian saya mengikuti lomba menulis yang berhadiahnya umroh. Nah, di situ hati saya sudah mulai bergejolak. Apakah saya lanjut di pekerjaan sebagai jurnalis, ataukah Allah punya rencana lain yang terbaik agar saya tetap produktif sebagai seorang muslimah, ataukah saya harus bekerja kembali seorang jurnalis. Nah, ketika saya mengikuti lomba menulis itu, alhamdulillah menjadi salah satu pemenangnya dan berangkat umroh. Di sanalah saya berdoa untuk yang terbaik bagi saya dan keluarga saya, dan alhamdulillah akhirnya di tahun 2014 Desember saya akhirnya resign dari pekerjaan saya yang dulu, yaitu jurnalis. Iya, jadi di awal bisnisnya adalah di brand plastik ternama di Indonesia, yaitu Tupperware. Saya berusaha untuk memahami bisnisnya, seperti apa sih bisnisnya, kok katanya di bisnis ini itu kita bisa dapat banyak penghargaan, terus kemudian hadiah reward seperti jajan ke luar negeri, dapat gajian setiap hari, dapat gajian setiap bulan. Nah, dari situ saya mulai berproses melakukan semua formula suksesnya yang ada di bisnisnya. Saya lakukan step by step, walaupun terkadang banyak gunjingan gitu ya. Gunjingan itu misalkan, aduh Mbak kok sudah kuliah tinggi-tinggi, iya kan, kuliah tinggi-tinggi, ternyata cuman jualan plastik. Nah, dulu sakit, sekarang enggak gitu. Jadi sakitnya itu mungkin enggak apa-apa, boleh, monggo silakan. Kalau kalian mau istilahnya nyinyir gitu ya, kalau sekarang itu kalian nyinyir, menggunjing, enggak apa-apa, karena dulu saya masih berproses. Tapi alhamdulillah di usia ini sudah jalan ke 5 tahun, saya sudah menjadi seorang grup manager di Tupperware yang punya 20 manajer, yang keseluruhan tim saya adalah 200 tim. Ini semuanya adalah perempuan, dan itu luar biasa. Iya, jadi gini, kenapa sih kita seorang perempuan itu harus mandiri, harus produktif, itu seperti ini. Memang pada hakikatnya itu semua istilahnya tanggungan itu adalah suami, ya kan, sudah diberikan oleh suami semuanya. Tapi setidaknya itu sesuai dengan kemampuan sang suami. Nah, ketika sang suami ini istilahnya itu mampunya sekian, namun sesuatu hal ada yang mungkin kami berdua ingin mendapatkannya, tapi itu mungkin di luar kemampuan suami. Nah, saya cuman punya prinsip, karena kita adalah rumah tangga, karena kita adalah suami istri, mari kita berpartner. Jadi bukan semuanya harus kamu lakukan, tapi ketika saya bisa membantu, mari kita bantu sama-sama untuk mencapai impian atau tujuan tersebut.
Iya, kalau untuk membagi waktu, awal-awal mungkin agak keteteran, tapi begitu banyak hal yang saya ikuti, terutama mengikuti training-training yang ada di online, bagaimana manajemen waktu ibu rumah tangga dan berbisnis, banyak hal yang akhirnya kemudian saya benahi. Saya harus bangun lebih pagi daripada anak-anak saya dan suami saya. Kemudian saya harus menyiapkan apa saja hari itu, karena di bisnis itu waktunya fleksibel. Jadi kita bisa menentukan hari ini agendanya kita apa, besok apa, lusa apa, atau misalkan hari ini tidak ada agenda, berarti kita bisa full stop di rumah. Tapi kemudian ketika hari Kamis, Jumat, Sabtu ada agenda, berarti Kamis, Jumat, Sabtu saya mulai memanage acara dari mulai pagi sampai malam, seperti itu. Jadi banyak smart pinter-pinternya memanage waktu, karena kita kan sehari 24 jam. Jadi banyak yang bisa dipilah waktu-waktu itu agar menjadi waktunya lebih produktif. Kalau sedih dan duka itu pasti. Awalnya dulu di karir saya sempat dapat seorang leader yang mungkin bisa dikatakan tidak amanah, karena waktu saya bergabung, kemudian saya pengen tahu apa saja sih keuntungan yang ada di sini, tapi sayangnya beliaunya tidak memberikan informasi secara real apa sih sebenarnya yang ada di bisnis ini. Kemudian karena waktu itu saya sering ngirim berita lewat online, jadinya saya sering searching di Google kan tentang bagaimana cara sukses bisnis di Tupperware itu. Akhirnya saya kirim email ke pusatnya, saya diberikan informasi itu yang sangat luar biasa. Makanya kenapa saya bisa menyimpulkan Tupperware itu bisnisnya luar biasa, tapi yang membuat tidak luar biasa itu adalah oknumnya. Ada sebagian oknum itu yang mungkin tidak memberikan semua informasi tentang keuntungan-keuntungan kepada timnya, sehingga banyak timnya yang tidak berkembang, tidak tahu harus bagaimana untuk memulai bisnis, untuk jenjang karirnya, seperti itu. Kalau untuk cerita sedih, saya seringkali ditolak pas waktu ngasih undangan untuk acara-acara party atau misalkan demo gitu, sering ditolak. Bahkan ketika saya memberikan undangan langsung untuk pertemuan acara demo masak, banyak yang menolak. Tapi dari situlah mungkin mental saya akhirnya kuat di lapangan. Dan tidak hanya saya sendiri, tapi saya mengajak tim. Jadi mereka biar tahu bagaimana rasanya di lapangan itu seperti apa. Ditolak sekali nggak apa-apa. Kita masih banyak ribuan atau bahkan jutaan perempuan Indonesia yang masih membutuhkan kita untuk segera ditarik untuk bisa berbisnis bersama. Kalau untuk gunjingan atau nyinyiran itu bagi saya itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena itu sudah kodratnya manusia. Kalau tidak informasikan gunjingan, ya menginformasikan tentang mungkin kebaikannya. Walaupun sebaik apapun kita, sejelek apapun kita, sebaik apapun kita, ketika kita melakukan hal kecil yang itu salah, yang salah itulah yang akan terus diingat. Itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya nggak usah peduli dengan omongan orang, karena yang melakukan adalah kita. Ketika kita sukses, kita pun nantinya akan membantu mereka mungkin yang dulunya menggunjing kita, akhirnya mereka akan istilahnya, oh iya ya, mungkin dulu saya salah menilai tentang seorang si A, si B, dan si C. Kalau momen-momen Ramadan ini banyak yang bisa dilakukan oleh muslimah-muslimah ini, salah satunya karena ini adalah momen tahunan, dan yang paling banyak dan paling laris dicari itu yang pertama adalah fashion. Iya, fashion atau baju lebaran pasti akan dicari. Kemudian kuliner.
kuliner ini mau takjil, mau sahur, mau berbuka ini pasti juga akan dicari. Terus kemudian ada kayak sarung-sarung gitu kan. Nah, ini juga pasti akan dicari karena kalau seperti sarung dan yang lainnya ini tidak hanya satu biasanya yang dibeli, biasanya mereka akan memberikan ke sebagai apa ya, kalau di sini persenan. Nah, itu persenan banyak sekali. Jadi bisa, ini hal-hal yang bisa menjadi potensi bisnis di bulan Ramadan dan keuntungannya sangat lumayan sekali. Nah, kalau kita bisa melihat peluang kemudian memaksimalkannya, jadi ini bisa menjadi salah satu keuntungan yang luar biasa untuk ibu-ibu rumah tangga. Pernah dulu waktu di jurnalis, waktu sebelum Ramadan itu pernah jualan baju tako dan sarung ya, dan memang bukan pegawainya yang memang saya tawarin, tapi langsung ke kepala dinasnya karena waktu itu menjadi jurnalis, linknya sangat banyak sekali. Ketika saya minta, Kak apakah nggak cari untuk persenan dan apa, mereka langsung beli, dan belinya bukan satu. Ya, butuh 20 kodi, butuh 50 kodi, dan waktu itu pertama kali saya jualan omsetnya bisa sampai 55 juta. Itu jadi selama bulan Ramadan. Jadi ketika saya tahu keuntungannya 55 juta, ketika saya prosentasikan keuntungan saya 10%, jadi dapatnya 5,5 juta, dan itu luar biasa. Kalau untuk Ramadan, untuk membagi waktunya, karena kita ini sudah di zaman milenial, ya kan, jadi jualan itu sudah bisa pakai online, nggak harus offline. Bahkan sekarang itu yang lagi tren itu adalah bisnis asimetris. Nah, bisnis asimetris itu yang seperti apa? Bisnis yang awalnya kita jual aja gambarnya, gitu kan. Ketika gambarnya kita jual, mereka pesen, terus kemudian kita kirimkan. Dan ini adalah salah satu bisnis yang meminimalisir resiko mulai dari modal, ya kan, hampir tidak ada modal sebenarnya, kecuali modal kuota internetnya. Itu jadi ini salah satunya meminimalisir resiko untuk penjual yang pemula seperti itu. Nah, kalau untuk membagi waktu, pastinya saya ada jadwal biasanya. Kalau untuk Ramadan, ya saat Ramadan ada jadwal. Misalkan saya tidak akan melakukan kegiatan di hari selain Jumat, Sabtu, Minggu, seperti itu. Jadi ketika Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah kegiatan full saya bersama tim, dan di hari Senin sampai Kamis itu adalah untuk keluarga, seperti itu. Kalau punya pengalaman yang paling berkesan, hampir semuanya yang saya jalani berkesan, tapi yang paling berkesan itu adalah ketika saya dapat menjadi seorang juara nulis yang bisa berangkat umroh. Nah, jadi dari situ saya yakin kalau umroh itu bukan untuk yang mampu, tapi untuk yang mau dan yakin. Nah, caranya maunya itu seperti apa? Salah satunya ikhtiarnya itu ketika saya dulu pernah mengalami lewat lomba menulis, dan akhirnya Allah memanggil saya menjadi salah satu pemenangnya. Itu adalah salah satu istilah panggilannya melalui saya ikut lomba menulis itu. Kalau yang berkesan lainnya, akhirnya di Tupperware saya pun bisa membuktikan kalau saya bisa, dan saya juga bisa mendapatkan reward jalan-jalan ke luar negeri pertama di Melbourne, Australia. Pesan inspirasi saya untuk semua muslimah itu adalah jangan takut untuk memulai berbisnis, karena jangan lupa pintu rezeki itu dari 9 diantaranya itu adalah pedagang, berbisnis. Jadi maksimalkan apa yang kita punya. Potensi muslimah, para muslimah ini sangat luar biasa ketika mereka mampu memaksimalkan potensinya, ketika mereka berani dan merasa percaya diri, itu menjadikan suatu kekuatan yang luar biasa. Jadi setiap
perempuan itu kalau saya tanyakan, ayo segera berbisnis, karena dengan berbisnis ada rezeki keluarga kita di situ yang mungkin suatu saat itu akan menjadi salah satu istilahnya penyemangat hidup saat kita punya impian untuk beli rumah, kita punya impian untuk beli mobil misalkan, kita punya impian untuk umroh, kita punya impian untuk haji. Nah, itu salah satunya ikhtiarnya adalah dengan berdagang.